lagi di ibadah IHMPA. Adik-adik udah mandi belum? Sudah, Kak. Oh, udah sarapan? Sudah, Kak. Nah, kalau gitu udah siap memuji nama Tuhan? Sudah dong, Kak. Oke, kalau gitu kita mau sapa Tuhan, kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Siapa yang di sini cinta Tuhan? Nah, semua cinta Tuhan ya. Ada papa, mama, kakak, adik, opa, oma juga cinta Tuhan loh adik-adik. Nah, kalau gitu kita mau bersyukur, kita nyanyi lagu I Say L-O-V-E. Semangat bernyanyi, saatnya kita mau berdoa, kita mau buka ibadah kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya adik-adik, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh bertemu di ibadah online kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, kita mau nyanyi 2 lagu. Yang pertama, lagu Ada Satu Sobatku. Tetap semangat ya adik-adik. Selalu menghibur kita ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Kasih Yesus itu indah banget loh adik-adik. Untuk itu kita nyanyi lagu Kasih Yesus Oh Indah. Dari bunga di
akan bermazmur pujian. Nah, sekarang buka Alkitab adik-adik, kita membaca Mazmur dari Mazmur 65 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Kalau adik-adik sudah membuka Alkitab, mari kita membaca secara responsoria ya. Nyanyian syukur kepada berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah. Dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelataranmu, Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. di baitmu yang kudus. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekarang anak Tuhan tak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ayu. Nah, hari ini firman dibawakan oleh Kak Ayu. Tapi sebelum mendengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami bisa beribadah saat ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun kami, Tuhan juga memberkati, biarlah kami bisa mendengarkan dengan baik firman yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, nah pembacaan Alkitab kita dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Nah, kalau adik-adik sudah dapat, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita baca sama-sama. Oke? Sudah dapat? Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Oke adik-adik, nah dari pembacaan Alkitab tadi bercerita tentang Nabi Hagai. Nah adik-adik, kakak juga mempunyai cerita tentang dua tokoh yang bernama Benu dan Dita. Nah Benu dan Dita nih adik-adik
merupakan sahabat dari TK. Mereka juga tetanggaan loh adik-adik. Tapi meskipun mereka dekat, mereka tetanggaan, mereka ini mempunyai sikap dan perilaku yang sangat berbeda. Dita merupakan anak yang rajin, taat, sedangkan Benu suka sekali mengeluh. Dan tidak hanya itu adik-adik, Dita selalu mengerjakan tugas dari guru dan kakak layan, dan Benu seringkali lalai mengerjakan tugas. Dan kadangkala juga nih adik-adik, Benu tidak hadir dalam IHMPA. Nah, pada suatu minggu pagi yang cerah, Benu ingin bermain ke rumah Dita. Benu berteriak memanggil nama Dita. Dita, Dita, main yuk. Tiba-tiba Dita datang dari dalam rumah. Iya, ada apa Benu? Boleh saja, tapi nanti sore saja ya kita mainnya. Pagi ini aku harus membantu ayah dan ibuku untuk membersihkan rumah. Setelah itu, kami akan ibadah bersama. Memangnya kamu tidak IHMPA? Oh, malas. Kan ibadah di rumah saja selama ini. Iya, emang di rumah saja, tetapi kita tetap harus ibadah, Benu. Ah, malas nanti kalau IHMPA dikasih tugas lagi sama kakak layannya. Tugas dari sekolah saja aku sudah malas mengerjakannya. Kamu sih enak, pinter, jadi mudah mengerjakannya. Nah, kamu tahu nggak kenapa aku bisa pintar dan banyak kakak lain dan guru menyukai aku? Lah, memang kamu sudah pintar saja. Tidak, aku bisa pintar karena aku belajar dan berdoa meminta pertolongan dari Tuhan agar Tuhan selalu menyertai aku dan memberikan aku kepintaran. Memang kamu sudah pintar, Dita. Tidak, kamu tidak ingat ketika TK dulu kamu adalah murid yang dibanggakan oleh guru-guru. Guru-guru banyak menyayangi kamu. Oh iya ya, dulu banyak guru yang sayang sama aku dan nilaiku juga bagus. Nah, mulai sekarang kamu harus berubah menjadi seperti dulu lagi, lebih rajin, lebih giat untuk IHMPA dan rajin berdoa biar nilai-nilaimu menjadi lebih baik dan lebih bagus. Iya ya, aku sekarang mau berubah deh. Nah, mulai sekarang kamu juga harus rajin untuk datang dalam IHMPA. Nah, adik-adik, dari cerita Dita dan Benu tadi, kakak mau tanya nih, siapa yang mau jadi rajin seperti Dita? Angkat tangannya. Atau ada yang mau jadi pemalas? Nah, pasti semua dari adik-adik ingin jadi seperti Dita ya. Mencontoh sikap perilaku Dita itu dengan cara apa? Yaitu mengikuti sikap-sikap dari Dita, yaitu belajar dan rajin berdoa. Nah, ketika adik-adik rajin ibadah, rajin belajar, maka akhirnya nanti nilai adik-adik menjadi lebih baik, lebih bagus. Ketika adik-adik lebih memilih ibadah, nanti berarti artinya adik-adik mendahulukan Tuhan atau mengutamakan Tuhan. Nah, kakak mau tanya lagi nih sama adik-adik, siapa yang diantara adik-adik nih yang masih suka main game atau nonton YouTube sampai lupa waktu? Angkat tangannya. Ayo, jujur. Nah, atau di antara adik-adik nih yang setiap minggu paginya lebih memilih menonton kartun dibanding IHMPA? Ayo angkat tangannya, ayo. Nah, yang akhirnya adik-adik tidak mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mendahulukan kesenangan saja. Nah, main game, nonton YouTube atau kartun itu boleh saja ya adik-adik, tetapi kita tetap harus mengutamakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah sangat baik sama kita semua, sama adik-adik semua. Nah, mengutamakan Tuhan artinya adik-adik memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti cerita tentang Nabi Hagai ini adik-adik, meminta orang Israel untuk menyelesaikan pembangunan Bait Allah atau tempat ibadah. Agar apa? Agar mereka rajin ibadah. Nah, kenapa tempat ibadah itu penting? Tempat ibadah itu penting agar apa? Agar mengingatkan kita sama Tuhan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau ibadah di rumah bisa nggak kakak? Bisa saja, seperti yang adik-adik lakukan saat ini. Sebelum-sebelumnya adik-adik ibadah di rumah saja kan? Tapi tetap beda ya rasanya jika kita ibadah di gedung gereja. Nah, tapi kita tetap harus bersyukur adik-adik dengan keadaan saat ini, karena kita masih tetap bisa ibadah. Nah, kakak mau tanya, siapa yang masih suka malas mandi dan malas IHMPA? Angkat tangannya. Nah, siapa yang mau jadi anak baik dan disenangi Tuhan?
angkat tangannya. Pasti semua adik-adik mau ya disenangi Tuhan ya. Nah, siapa yang tekun mendengarkan firman Tuhan setiap minggu berarti juga mengutamakan Tuhan dan melakukan sikap-sikap mengutamakan Tuhan. Sikap-sikap mengutamakan Tuhan itu apa sih kakak? Sikap mengutamakan Tuhan adalah melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Seperti apa? Seperti jujur dan tidak bohong. Jujur dan tidak bohong. Terus apalagi? Berdoa, beribadah, apalagi? Mematuhi perintah orang tua, menolong sesama, dan kalau adik-adik ujian, adik-adik juga harus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan adik-adik belajar dan berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, sehingga nanti adik-adik tidak nyontek lagi ya. Nah, adik-adik, kakak kasih tahu nih sama adik-adik, mulai sekarang adik-adik harus lebih rajin dalam sekolah, dalam di mana saja, dan rajin juga IHMPA. Nah, tetap harus mengutamakan Tuhan. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Haruslah Yesus sepenuhnya. Saatnya kita memberikan persembahan nih, kita mau bersyukur sama Tuhan. Nah adik-adik, mulai minggu ini sampai minggu depan selanjutnya, setiap ibadah persembahannya boleh dimasukin ke dalam amplop ucapan syukur ya. Amplopnya itu disediakan nama gereja. Jangan lupa memberikan yang terbaik ya buat Tuhan adik-adik. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Untuk sikap-sikap mengutamakan Tuhan Yesus, adik-adik bisa buat seperti ini. Nah, kakak kasih contoh ya caranya. Pertama, adik-adik buat seperti ini. Nah, adik-adik gambar dulu. Adik-adik gambar. Lalu ketika adik-adik sudah selesai gambar, lalu adik-adik gunting ya. Lalu nanti sisa kertasnya adik-adik buat daun seperti ini. Terserah adik-adik bisa berkreasi seperti apa daunnya. Lalu setelah itu adik-adik tempel. Oke, lalu nanti hasil akhirnya seperti ini. Terserah adik-adik mau berkreasi seperti apa, bisa ditambahkan hiasan lagi. Dan nanti adik-adik bisa buat sikap-sikap mengutamakan Tuhan Yesus yang sudah adik-adik lakukan. Nah adik-adik, untuk pengumpulan tugasnya adik-adik bisa kumpul paling lambat hari Rabu di nomor ini ya adik-adik ya, jangan lupa. Oke adik-adik, kita mau berdoa syafaat dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sudah berkati kami, dan kami juga Tuhan sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar menjadi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Juga Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati agar firman-Mu ini Tuhan juga menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang belum sempat ikut ibadah. Kiranya Tuhan mau ketuk pintu hatinya yang bagi yang malas, dan Tuhan juga mau sembuhkan bagi yang sakit. Dan kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Berkati mereka Tuhan dalam mencari nafkah Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat pelayan-Mu di tempat ini, yaitu Bapak Pendeta, para majelis dan kakak layan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan hikmat dalam melayani-Mu Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan segera pulihkan biar Indonesia bisa kembali melakukan aktivitas. Kami bisa melakukan aktivitas kembali secara normal Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara kami, teman-teman kami Tuhan.
Kiranya Tuhan selalu berkati kami juga Tuhan, agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita selesai ibadah, kita mau nyanyi lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi adik-adik. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Oke adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Juga Tuhan, berkati firman yang sudah disampaikan oleh Kakak Layan. Kiranya apa yang disampaikan Tuhan bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur dan selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan selalu berkati setiap kegiatan kami, biar kegiatan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, juga Tuhan kami mau berdoa buat teman-teman kami Tuhan. Biarlah kami bisa kembali beribadah bersama lagi Tuhan Yesus, bertemu, bertatap muka Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Oke adik-adik, ibadah selesai. Sampai jumpa minggu depan.